Assalamualaikum Bu, kami di sini ingin meminta izin untuk melakukan kunjungan industri. Oke, mboten napa-napa, silahkan. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi. mohon maaf menjadi waktunya kami sedikit mewawancarai Anda tentang usaha ini. Oke. Jadi kalau boleh tahu kapan usaha ini Anda dirikan? Ini berdiri mulai tahun 2008. Siapa yang mendirikan itu? Saya sendiri. Kalau itu alasan Anda memilih saya apa? Ini kan produknya berupa cemilan kering. Ini kebetulan saya memilih kerupuk. Pertama-tama alasannya karena cuaca di sini dingin. Rata-rata orang kalau dia cuaca dingin otomatis dia suka makan, suka makanan-makanan ringan, cemilan kalau bahasa Jawanya. Nah, itu adalah motivasi saya untuk membuat ini. Yang kedua, saya merekrut karyawan itu rata-rata perempuan-perempuan ibu rumah tangga. Karena di sini saya menginginkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar lingkungan saya pribadi itu punya ekonomi yang mandiri. Jadi ibu-ibu itu tidak hanya duduk menjaga anak dan juga hanya memasak, tapi bisa ngomong anak, bisa juga memasak untuk keluarga tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, tapi bisa sambil bekerja. Itu motivasi saya yang kedua. Yang ketiga, otomatis saya sebagai perempuan ingin menjadi wanita yang mandiri, punya ekonomi yang mandiri sebagai contoh masyarakat yang ada di sekitar sini. Sebelum usaha ini apa ada usaha lain? Belum ada. Ini usaha yang pertama kali yang saya rintis. Modal awal yang Anda gunakan saat mendirikan? Modal awal saat itu total semuanya 50 juta. Bagaimana proses merintisnya? Apabila ada kendala? Pasti. Kendala itu pasti ada. Karena dari awal ini kan berdiri itu tidak hanya langsung berdiri, jadi kita membeli dari bahan baku awal, membuat dari bahan baku awal, dari tepung, dari bahan mentah, sampai menjadi barang yang jadi, itu kan pasti ada kendala-kendala seperti proses produksi, proses pengeringan, proses marketing, itu pasti ada kendala. Tapi semuanya alhamdulillah bisa kami dengan tim saya pekerja kami itu bisa kami atasi. Untuk bahan bakunya tepatnya Bahan bakunya langsung dari pasar ada, dari kami sudah punya kolega-kolega yang ngirim bahan baku kayak minyak itu juga ada. Kami sudah ada paker-paker tertentu. Jadi bahan baku itu mudah lah didapat dimanapun bisa. bahan bakunya itu seperti apa? Yang pasti bahan pokoknya tepung tapioka sama tepung terigu dan bumbu-bumbu yang lain. Yang terus tambah lagi yang utama bahan bakunya adalah minyak goreng untuk penggorengan. Berapa lama proses pengeringan tersebut? Kalau musim panas itu 1 hari pun bisa sampai 2 hari. Tapi kalau musim dingin, musim hujan itu kita pakai oven pengeringannya. 1 hari juga bisa selesai. Cara pembuatannya ini Dari tepung itu tepung kering
ya otomatis ingredientnya, bahan-bahannya kita jadikan satu dengan pencampuran air, dengan komposisi yang tepat. Kita tapi masih pakai manual, kita aduk-aduk, nanti prosesnya akan ada pengukuran sampai menjadi barang setengah jadi. Nanti kita keringkan lagi, barulah jadi kerupuk kering. Dalam satu hari itu dapat membuat berapa pak? Kalau untuk packingan kita pakai jangan aja ya Pak, ukuran kuintal aja ya. Untuk produksi untuk satu hari di rata-rata aja ya pakai 1 kuintal aja. Harga penjualannya itu berapa? Harga penjualannya untuk kita pakai packingan yang kecil-kecil itu kan kita pakai apa namanya untuk masuk ke snack ini. Jadi kita pakai kemasan kecil-kecil, kita masuk ke snack, kita jual eceran 500-an. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang membeli itu dalam porsi kiloan. Jadi kita persilahkan sesuai dengan permintaan konsumen. Bagaimana respon konsumen terhadap kopi? Sejauh ini responnya masih cukup bagus, pasarnya masih cukup sangat menarik. Jadi saya kira karena pasarnya cukup kuat, saya kira konsumen juga merasakan rasa atau kualitas barang saya. Secara otomatis pasar itu menilai sendiri kualitasnya, rasanya, responnya. Secara otomatis kalau permintaan banyak, respon pasar otomatis positif. Omset per bulannya sampai berapa? Ya kurang lebih antara 25 sampai 30 omset ya, bukan pendapatan ya anak-anak ya, hanya omset. Kerupuk ini apa saja? Kalau pengemasannya ini modelnya masih manual, kita pakai manual seperti ini. Kita masukkan plastik, kita lem dengan api, kita masih manual. Tapi ini ada menjaga kualitas juga. Kalau pakai mesin itu, kalau mesinnya itu nanti dingin, plastik itu akan terbuka. Kalau memang tidak pas dengan panas, suhunya tinggi plastik antara pas dan panas, suhu panas. Tapi kalau untuk manual itu malah kita pakai rasa itu malah justru lebih enak, lebih mudah, dan untuk kecepatannya juga cepat pakai manual daripada pakai mesin. Ya. Jika nanti saya atau orang saya yang dengan apa Boleh. Semua orang punya kesempatan yang sama. Siapapun punya hak yang sama untuk membuat usahanya sendiri. Karena setiap usaha pasti kan ada dorongan masing-masing, ada motivasi masing-masing, ada tujuan masing-masing. Jadi semua orang terbuka mau membuat usaha yang sama pun tidak masalah. Karena respon pasar itu juga akan lebih senang kalau semuanya makanan ataupun produk itu lebih bervariasi.